Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Amelia Ambarwati dengan NIM 202301110057, Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Kesehatan, Universitas Itwija. Pada kesempatan ini, saya akan membuatkan video praktik data mining menggunakan aplikasi Orange Data Mining dengan berjudul Clustering Negara Berdasarkan Indikator Sosial dan Ekonomi Menggunakan Keymeans. Setiap negara di dunia memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Ada negara maju dengan pendapatan per kapita tinggi, fasilitas kesehatan baik, dan angka harapan hidup tinggi. Ada negara yang masih berkembang dan masih menghadapi berbagai tantangan seperti pendapatan rendah atau angka mortalitas bayi yang tinggi. Untuk memahami perbedaan ini, kita bisa mengelompokkan negara berdasarkan kemiripan indikator sosial ekonomi yang mereka miliki. Dengan cara tersebut, kelompok negara dapat dianalisis lebih dalam untuk berbagai tujuan, seperti kebijakan, pembangunan, atau riset akademik. Dalam video ini, saya akan menggunakan dataset country sosioeconomic data dari Kaggle yang berisi berbagai indikator pembangunan negara. Dan saya akan mempraktikkan proses clustering menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Metode data mining yang digunakan dalam video ini adalah clustering dengan algoritma Keymeans. Clustering termasuk dalam kategori unsupervised learning, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan tanpa label atau target kelas. Pada metode ini, data akan dikelompokkan secara otomatis berdasarkan kemiripan nilai fitur yang dimiliki. Saya memilih algoritma Keymeans karena yang pertama mudah diimplementasikan, yang kedua bekerja sangat baik untuk data numerik, yang ketiga secara otomatis membagi objek ke dalam kelompok yang mirip satu sama lain. Tujuan dari Keymeans di sini adalah untuk membentuk beberapa klaster negara berdasarkan indikator ekonomi dan sosial yang mirip. Lalu di sini saya akan masuk ke proses implementasi. Yang pertama, mengimpor data. Saya akan drag widget file ke kanvas orange di sini. Kemudian klik dan memilih file dataset country sosioekonomi data dalam file. Lalu kita apply. Setelah itu, saya tambah widget select columns dan hubungkan dari file ke select column. Lalu kita hubungkan. Di sini kita klik select columns. Lalu di sini saya memindahkan atribut numerik yang ingin dianalisis, yaitu bagian country kita pindah ke ignore. Kita pindah ke ignore. Host kita pindah ke ignore. Import kita pindah ke ignore. Tekan inflation kita pindah ke ignore.
Di sini saya memilih income, lalu pilih life expectancy, lalu memilih kita pindahkan child mortality ke feature, lalu pindahkan total per ini ke ignore. Kita akan memilih GDPP, child mortality, life expectancy, dan income. Kita tutup. Untuk kolom target, saya kosongkan dan tidak menggunakan label clustering. Selanjutnya, saya akan menambahkan widget input. Widget ini berguna untuk menangani kemungkinan data kosong atau nol. Saya menggunakan metode default, yaitu mengisi nilai yang hilang dengan rata-rata. Ini membantu agar data bersih dan siap diproses. Lalu kita hubungkan dari select column ke input. Selanjutnya kita klik bagian input ini. Lalu kita pilih average atau most frequent. Kenapa saya memilih average atau most frequent ini? Karena aman untuk data numerik, tidak menghapus baris data berharga, tidak merusak distribusi data. Pilihan yang dipakai bagus untuk tugas ini. Oke. Setelah itu saya tambahkan widget normalis. Karena versi Orange saya tidak menyediakan normalis, sehingga saya langsung masuk ke Keymains-nya. Karena Orange saya tidak ada normalis, maka saya langsung menambahkan widget Keymains. Dan di sini saya akan hubungkan input dengan Keymains. Lalu di sini saya klik 2 kali. Saya pilih 3, fixed from 2 to 8. Mengapa saya memilih fixed 3? Agar negara dikelompokkan ke dalam 3 klaster utama berdasarkan kemiripan indikator sosial ekonomi. Dan saya memilih 3 kelompok agar algoritma kemudian menjalankan pembagian berdasarkan jarak tiap negara ke pusat klaster. Untuk melihat hasil clustering, saya tambahkan beberapa widget. Itu yang pertama kita tambahkan silhouette plot. Sini. Yang kedua kita tambahkan scatter plot. Yang ketiga kita tambahkan data table. Silhouette plot ini
digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan. Nilai silhouette yang mendekati angka 1 menunjukkan pembagian klaster yang jelas. Scatterplot di sini menampilkan visualisasi antar atribut. Poin-poin yang warnanya sama menunjukkan bahwa negara tersebut berada dalam klaster yang sama. Lalu data table menunjukkan daftar negara bersama dengan nomor klaster masing-masing. Lalu di sini saya hubungkan dari Keymeans ke silhouette plot, Keymeans ke scatter plot, Keymeans ke data table. Setelah itu, kita akan klik untuk melihat hasil silhouette plot. Di sini tuh hasil dari silhouette plot. Apa itu silhouette plot? Yaitu grafik. Ini grafik ini untuk mengukur seberapa baik klaster terbentuk. Angka berada di rentang -1 sampai +1. Mendekati 1 klaster bagus, di sekitar 0 campur tumpang tindih, negatif salah klaster. Untuk biru ini klaster A, merah klaster B, hijau klaster C. Untuk klaster biru terlihat banyak batang di sisi kanan mendekati nilai positif, yang berarti klaster kuat. Untuk klaster merah sedikit lebih tersebar, tapi masih positif, masih cukup baik. Untuk klaster hijau, batang pendek, tapi tetap di wilayah positif. Klaster kecil, tapi valid. Silhouette plot menunjukkan bahwa ketiga klaster memiliki nilai positif, menandakan pemisahan klaster yang cukup baik. Semakin panjang batang ke arah kanan, berarti negara tersebut berada di klaster yang tepat. Jika batang berada di kiri, klaster tidak ideal. Namun, di grafik ini tidak banyak batang negatif sehingga hasil Keymeans cukup stabil. Setelah itu kita akan melihat hasil dari selanjutnya, yaitu di scatter plot. Tujuan scatter plot ini untuk melihat penyebaran negara berdasarkan 2 fitur, lalu agar terlihat pola klaster secara visual. Di sini di aksis X atau sumbu X saya memilih income, dan aksis Y atau sumbu Y saya memilih life expectancy. Pola yang terlihat yaitu di titik kiri bawah, income rendah, harapan hidup rendah. Biasanya di negara sedang berkembang. Yang lalu income rendah berada di titik kiri atas, tapi life ekspektasi lumayan dan negara sedang membaik. Lalu di titik kanan atas, income tinggi, life ekspektasi tinggi, negara kaya atau maju. Biasanya di bagian Eropa Barat, Jepang, Amerika. Hampir tidak ada titik di kanan bawah sini, artinya tidak ada negara kaya dengan kesehatan buruk. Scatter plot memetakan negara berdasarkan pendapatan di sumbu X dan harapan hidup di sumbu Y.
Terlihat jelas pola sebaran bahwa negara dengan pendapatan rendah berada di bagian kiri grafik dan umumnya memiliki harapan hidup yang lebih rendah. Sementara negara dengan pendapatan tinggi berkumpul di sisi kanan atas dengan harapan hidup tinggi. Ini menunjukkan adanya hubungan positif antara income dan kesehatan suatu negara. Hasil dari kedua widget ini yaitu siluet positif, cluster valid, dan yang kedua scatter plot memvisualisasikan hubungan antar negara. Berdasarkan hasil visualisasi, negara dapat dikelompokkan menjadi 3 klaster yang cukup jelas dipisahkan oleh berdasarkan hasil visualisasi, negara dapat dikelompokkan menjadi 3 klaster yang cukup jelas dipisahkan oleh indikator pendapatan dan kesehatan. Klaster pertama berisi negara maju, klaster kedua negara menengah, dan klaster ketiga negara berkembang. Lalu di sini kita akan melihat data tabelnya. Di sini ada 3 klaster, itu kelompok hasil clustering, data klaster yang sama dan klaster yang mirip. Angka C1 lebih baik dari C2, itu hanya label. Lalu nilai kualitas pengelompokan tentang -1 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin bagus. Patokan nilainya yaitu lebih dari 0,5 clustering sudah baik, lebih dari 0,7 sangat baik. Contohnya di sini ada 0,678615, termasuk cukup baik. Lalu di sini ada income dengan nilai 1610. Ini biasanya per kapita per tahun. Angka lebih besar, pendapatan lebih tinggi. Sini ada life ekspektansi, harapan hidup tahun ada di 76,3, rata-rata hidup 76,3 tahun. Di sini ada GDPP, itu menggambarkan tingkat kemakmuran. Angka lebih besar, negara lebih makmur. Nah, lalu ini di sini ada klaster C3 siluet 0,678615 dengan income 1610 dan life ekspektansi 56,2. Lalu GDPP ada 553 dan child mortality ada 90,2. Artinya data ini termasuk klaster 3, kualitas pengelompokannya cukup baik, pendapatan rendah, harapan hidup rendah, dan GDP per kapita rendah. Bisa diartikan sebagai kelompok negara kurang berkembang. Berdasarkan hasil clustering menggunakan algoritma Siemens dengan jumlah cluster K sama dengan 3, dataset country socioeconomic data berhasil dikelompokkan ke dalam 3 kategori kondisi negara berdasarkan indikator sosial ekonomi, yaitu pendapatan, harapan hidup, dan GDP per kapita. Tabel hasil menunjukkan bahwa negara dalam satu klaster memiliki ciri yang mirip. Klaster 1 didominasi dengan negara pendapatan tinggi, harapan hidup tinggi, dan GDP per kapita besar. Kelompok ini dapat diartikan sebagai negara maju karena nilai-nilai indikatornya mencerminkan tingkat kemakmuran dan kualitas hidup tinggi. Klaster 2 berisi negara dengan nilai pendapatan, harapan hidup, dan GDP pada level menengah.
Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai negara berkembang yang sedang berada dalam proses transisi ekonomi dan sosial menuju kondisi yang lebih baik. Sementara itu, klaster 3 mencakup negara dengan pendapatan rendah, GDP rendah, dan harapan hidup yang cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan kelompok negara kurang berkembang yang masih menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas clustering juga dinilai melalui nilai silhouette, di mana sebagian besar nilai berada pada kisaran positif dan mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa mengelompokkan yang terbentuk cukup baik dan klaster terpisah dengan jelas. Visualisasi pada scatter plot semakin memperkuat pemisahan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan hubungan pendapatan dan harapan hidup. Secara keseluruhan, hasil ini menginformasikan atau mengonfirmasi bahwa indikator ekonomi dan kesehatan mampu membedakan negara-negara ke dalam kelompok yang lebih jelas berdasarkan tingkat pembangunan. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk memahami perbandingan negara, mengevaluasi kebutuhan pembangunan, serta menjadi rujukan dalam penelitian sosial ekonomi selanjutnya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.